Kita kan luring nih. Oke, mulai ya. Sudah ya. Cek. Hidup mic-nya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Online maupun via offline. Untuk hari ini kita akan membahas tentang tema besar kita adalah Islamic Talk di room ketiga, di mana waktu yang akan diberikan itu selama pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 14.30. Jadi artinya ini 1,5 jam, Pak. Jadi nanti diefisienkan, kita mulai pukul 13.15, jadi itu nanti bisa diefisienkan lagi terkait waktunya. Dan untuk selanjutnya supaya waktu ini terus berjalan, saya berikan langsung kepada Bapak Didi Darmadi. Tapi sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Nama Didi Darmadi, SPD Emlet. Tempat tanggal lahir Kapuas Hulu 5 Mei 1982. Bidang keahlian beliau fokus di Fakultas Bidang Keislaman dan Kebudayaan Borneo. Jabatan saat ini itu pengolah naskah bagian TU Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Untuk beliau saya persilahkan. Agak ini ya, agak delay ya, apa suaranya. Terus saya keluar aja ya. Nah, nggak mau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah ya? Oke. Kita ada 5 presenter ya hari ini untuk di room 3. Cuman yang offline itu ada 2 ya. 2 ya. Luring, yang daring itu ada 3 dari IAIN Langsa Aceh, kemudian Yunisa Brunei Darussalam, dan ya dari Winantasari Banjarmasin juga ya. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kita durasinya ya 10 sampai 15 menit ya. Tapi kalau 5 ini ya sekitar 10 ya, maksimal 10 menit ya. Nggak usah lama-lama ininya ya. Jadi poin-poinnya aja ya. Oke, silakan dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Muhammad Roja Al-Wali. Wali nih ya. Oke, silakan. Roja akan mengangkat tema tentang konsep fikih menghadapi pandemi COVID-19 menurut Dr. Hajah Habibah Junaidi MA ya. Waktu dan tempat kami persilakan ya. Sudah masuk ini share screen saya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Selamat siang semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Roja Alwali. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Mengangkat tema tentang konsep fikih menghadapi pandemi COVID-19 menurut Dr. Hajah Habibah Junaidi, MA. Jadi pertama saya mengangkat studi tentang ulama perempuan, yaitu konsep fikih. Konsep fikih menghadapi COVID-19 menurut seorang ulama perempuan. Seorang ulama perempuan itu beliau adalah Dr. Hajah Habibah Junaidi, MA. Jadi studi tentang ulama perempuan itu masih sedikit sekali di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia masih banyak yang mengangkat studi tentang ulama laki-laki itu lebih dominan daripada mengangkat tema mengenai ulama perempuan. Maksud saya tema tentang ulama perempuan itu tidak sebanyak ulama laki-laki, maaf terbalik. Studi tentang ulama laki-laki itu lebih banyak, lebih dominan daripada studi tentang ulama perempuan. Selanjutnya, merebaknya wabah COVID-19 di Wuhan, yaitu di Cina, sehingga merebak juga di seluruh dunia, termasuk juga masuk ke Indonesia, sehingga wabah ini cukup banyak pengaruhnya untuk kehidupan pendidikan, sosial, maupun kehidupan keagamaan. Sehingga dampak dari pandemi ini mengubah cara kita bermuamalah, cara kita bermunakahah, cara kita mengamalkan ibadah. Dari yang awalnya bisa melakukan kerumunan untuk kegiatan keagamaan, sampai sekarang ada beberapa batasan-batasan yang bisa menjadikan kita terdampak wabah ini kalau kita melakukan hal yang seperti biasa, dan akhirnya kita melakukan kegiatan itu yang biasa kita sebut new normal. Seperti contohnya di gambar adalah sholat berjamaah dengan tidak merapatkan salah satunya. Kemudian konsep fikih yang dikemukakan oleh Dr. Hajah Habibah ini, beliau melakukan ijtihad melalui dasar-dasar fikih, kajian fikih dan maqasid syar'iyyah, yaitu berlandaskan hifzun nafas, hifzul mal, kemudian hifzul nafas, hifzul din, hifzul mal, hifzul akal, dan hifzun nafas, hifzun nasab maksud saya. Ya, seperti itu. Jadi yang beliau kemukakan itu berlandaskan dasar-dasar dalil Al-Quran, dasar-dasar fikhiyah, maksud syariah, dan hadis-hadis. Beliau melakukan ijtihad seperti itu. Selanjutnya metode yang saya gunakan adalah metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan bahan berupa catatan-catatan, jurnal maupun makalah yang pernah dipresentasikan oleh Dr. Hajah Habibah Junaidi, MA, mengenai konsep fikih dalam menghadapi pandemi ini. Selanjutnya, peran beliau. Jadi sebelumnya saya katakan bahwa ada perbedaan definisi ulama antara persepsi Indonesia dan Timur Tengah. Di Timur Tengah sendiri, persepsi ulama itu lebih luas, baik itu di bidang teknik, di bidang ekonomi, di bidang apapun, ulama adalah ilmuwan. Bagi Indonesia menyebutnya ilmuwan. Kalau di Indonesia menyebutnya dengan ilmuwan, dan ulama lebih mengerucut kepada orang-orang yang
menguasai bidang keagamaan, baik itu fikih, tasawuf, dan lain-lain seperti itu. Mungkin ini hanya permasalahan dari segi bahasa ya, seperti itu. Selanjutnya, sebagai ulama perempuan, pada masa mudanya beliau sebagai menjadi santriwati di Pondok Pesantren Al-Falah Putri, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah lulus dari pondok, beliau melanjutkan ke Al-Azhar Mesir, dan kebetulan beliau adalah yang pertama perwakilan dari Al-Azhar Mesir. Selanjutnya dilanjutkan dengan adik-adik kelasnya, seperti itu. Selanjutnya, dan beliau di Al-Azhar Mesir mengambil fikih, S1-nya, S2 dan S3 beliau mengambil perbandingan mazhab. Semasa hidup beliau, kemudian beliau juga pulang, setelah pulang, lulus dari Al-Azhar Mesir, pulang ke Indonesia. Tidak lama kemudian beliau menjadi ustazah di Pondok Al-Falah Putri. Tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian beliau menjadi pimpinan pondok, lebih tepatnya selama 2 periode, yaitu 10 tahun. Periode ketiganya menurut Dr. Haji Habibah Junaidi, MA. Pertama, taharah dan wabah. Hukum alkohol yang ada pada hand sanitizer. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai kenajisan alkohol, namun dalam situasi darurat, pendapat yang mensucikan alkohol dapat mendatangkan maslahat, yakni atas dasar bagi pendapat yang menghukumi suci. Kemudian kedua, benda beralkohol boleh digunakan beribadah berdasarkan keringanan karena adanya ikhtilaf. Karena adanya ikhtilaf para ulama dalam menghukumi sifat khamar. Selanjutnya salat dan wabah. Pertama, tidak menghadiri salat berjamaah 5 waktu di masjid. Ada perbedaan ulama terkait hukum salat 5 waktu. Namun para ulama sepakat bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain wajib dalam syariat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki sifatnya zonni karena adanya ikhtilaf, dan para ulama menghukumi kemudian sementara menjaga keselamatan secara qat'i diwajibkan. Selanjutnya mengganti salat Jumat dengan salat zuhur. Mayoritas ulama sepakat bahwa tidak menghadirinya atas sebab uzur adalah boleh, dan salatnya digantikan dengan salat fardu zuhur di rumah. Yang mana dari uzur yang membolehkan tidak salat Jumat di masjid adalah kekhawatiran atas keselamatan diri, yaitu hifdzun nafas. Selanjutnya salat berjamaah tanpa merapatkan saf. Para ulama berpendapat bahwa rapatnya saf dalam salat berjamaah tidaklah wajib tetapi sunnah. Jadi dengan adanya tidak merapatkan saf tidak membuat kita berdosa walaupun itu tidak wabah seperti itu. Tapi dalam wabah karena kita hifdzun nafas maka kita berpisah-pisah itu seperti itu. Selanjutnya salat menutup wajah dengan masker. Salat menutup wajah dengan masker itu hukumnya makruh. Walaupun salatnya itu tetap sah. Namun dengan adanya kemakruhannya itu dapat menjadi hilang jika dalam keadaan darurat atau ada alasan hajat yang membuat wajah harus ditutupi. Contohnya memakai masker. Selanjutnya melakukan qunut nazilah. Dalam hal membaca qunut nazilah setiap waktu, salat 5 waktu dengan alasan adanya wabah, para ulama berpendapat yang mana menurut pendapat golongan Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah, dan qunut nazilah tidak disyariatkan dengan alasan adanya wabah penyakit menurut golongan Al-Hanabilah dan sebagian Asy-Syafi'iyah. Selanjutnya tata cara salat pasien. Pasien yang pingsan tidak melampaui waktu salat berikutnya, misalnya pingsan setelah salat zuhur namun siuman sebelum salat asar, seperti itu. Maka itu tetap diwajibkan untuk melanjutkan salatnya. Selanjutnya pingsan sepenuh waktu salat.
Misalnya sebelum subuh sudah pingsan, bangunnya setelah Isya atau besoknya menjelang subuh. Nah, dalam hal ini para ulama berpendapat dalam hal wajib atau tidaknya qada. Para ulama Al-Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Al-Hanabilah berpendapat bahwa golongan ini tidak wajib mengqada salatnya. Itu pendapat dari para ulama mazhab. Selanjutnya tata cara salat tenaga medis yang wajib memakai pakaian khusus. Para ulama sepakat bahwa para tenaga kesehatan yang menangani dan merawat pasien yang terjangkit penyakit menular tetap dalam keadaan suci dari hadas jika masih dalam keadaan memiliki wudhu dan tetap dapat melaksanakan sholat seperti biasanya dengan tidak ada ancaman bahaya untuk dirinya dan orang lain. Maka tetaplah wajib baginya untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Kemudian bertayamum bagi tenaga medis yang berpakaian khusus. Jika tenaga medis mesti melakukan aturan tertentu yang mewajibkan mengenakan pakaian, penutup atau hazmat yang tidak memungkinkan untuk dilepaskan pada saat sholat dan dalam keadaan berhadas, maka mereka mendapat keringanan dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya, menjamak sholat. Pasien dan tenaga kesehatan yang merawat pasien yang membutuhkan waktu yang panjang, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka mendapat keringanan untuk menjamak sholatnya, yaitu pada waktu zuhur atau asar, menjamak untuk sholat zuhur dan asar, dan pada waktu maghrib atau isya, menjamak sholat maghrib dan isya. Selanjutnya, zakat dan wabah. Pendistribusian zakat untuk korban terdampak pandemi, yaitu dikutip dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 bahwa rincian penerima zakat terbatas pada 8 kelompok saja. Mereka adalah 1 fakir, 2 orang miskin, 3 pengurus zakat, 4 mu'allaf, 5 budak, 6 gharim atau yang terlilit hutang, 7 di jalan Allah fisabilillah, selanjutnya 8 orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Seperti mahasiswa perantauan yang tidak dapat memenuhi hajat hidupnya, maka boleh menerima zakat karena termasuk fisabilillah. Kemudian dalil Al-Quran yang dikutip oleh Dr. Haji Habibah mengenai konsep-konsep beliau, yaitu pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari dalil di atas diketahui bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti dan mentaati perintah Allah, Rasul, dan pemegang kekuasaan atau pemerintah agar terjadi keharmonisan antara sesama umat beragama. Selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dari dalil ini kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membinasakan diri. Seperti kasus pandemi ini, kita sebaiknya menjaga diri dengan hati-hati dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, hadis yang beliau kemukakan menjadi sandaran beliau dari konsep ini, yaitu qala Rasulullah SAW la darara wala dirar, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, qala Rasulullah SAW wa firra minal majadumi kama tafirru minal asad. Rasulullah SAW bersabda, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Selanjutnya, qala Rasulullah SAW at-ta'una ayatul rijs ibtalallah azza wa jal bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bih fala tadkhulu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru min. Rasulullah SAW bersabda, wabah kolera adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila
wabah itu berjangkit di negeri kamu berada, janganlah kamu lari padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kaidah fikih yang beliau kemukakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan didahulukan daripada mengutamakan kemaslahatan. Kemudian ad-dararu yazal, menghilangkan kemudaratan. Selanjutnya tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus berdasarkan kemaslahatan. Demikian kesimpulan dari saya adalah ibu adalah ulama perempuan tidak kalah penting peranannya terhadap masyarakat umat Islam. Menurut Dr. Hajah Habibah Yunaidi MA sendiri, peran perempuan dalam Islam sangatlah penting. Sebab itu ibu adalah madrasah awal bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dalam hidup. Selanjutnya, fikih memang tidak memberikan ruang sedikit pun bagi keraguan, namun tidak berarti dalam fikih tidak boleh berbeda pendapat. Karena di tengah masyarakat yang majemuk dengan bermacam-macam mazhab dan aliran, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Selanjutnya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan amaliyah ibadah dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum syariat Islam, yaitu tetap menjaga diri dari kerusakan, menghindari kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, mengutamakan hilangnya kerusakan, menjalankan hal yang maslahat, dan kebijakan pemerintah yang memiliki kebijakan dengan tetap berdasarkan kemaslahatan untuk bersama. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk Roja Al-Wali ya. Ya, dari apa yang sudah kamu sampaikan, secara metodologi sudah cukup baik dan ya begitulah standar untuk penulisan artikel ya. Kemudian keberanian kamu mengangkat ulama atau tokoh perempuan itu juga patut kita apresiasi karena ya jarang sekali ya, apalagi dalam tradisi keberislaman itu biasanya yang lebih ini kan laki-laki ya, ulama laki-laki atau apa. Kemudian yang lain saya lihat sudah ini hal-hal yang ya cukup kekinian lah, terutama terkait dengan hampir 2 tahun kita dilanda COVID. Jadi ternyata beliau ya membuat berbagai ya pemikiran fikih ya, karena fikih memang ya menyesuaikan dengan perkembangan ya. Kalau fikih kita tidak berubah maka itu sulit bagi kita yang hidup zaman sekarang ya. Walaupun ketat misal dalam berijtihad segala macam ya, itu mesti ada syarat-syarat khusus. Nah, dan beliau luar biasa memberikan solusi bagi masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Saya kira itu, kita lanjut ke presenter yang lain ya. Oke, terima kasih ya. Ya sudah luar biasa. Kasih aplaus untuk Roja Al-Wali. Oke, kita akan masuk lagi ke presenter berikutnya ya. Yang ada di sini tadi. Atau kita sapa yang daring dulu ya. Gantian ya. Gantian ya. Gimana Bang Ega? Siapa yang sudah ready itu? Yang ada di Zoom dari Brunei Darussalam ada? Ada enggak? Brunei Darussalam.
Muhammad Nur Aminuddin Rosman. Tolong dibantu Bang Muzamil. Ada enggak dari Brunei? Atau yang sudah ada, siapa lagi? Ini Rizal ya. Kamu Rizal kan, kemudian Dayu Pratiwi. Ini Rosman. Dari Yunisa, Muhammad Nur Aminuddin Rosman ada? Atau Dayu Pratiwi dari Aceh, YN Langsa. Kalau nada kan dengan Rizal kan? Sudah ada sini ya. Yang lain yang lain. Ya? Agus ada enggak? Agus Aditya. Ada, Pak. Agus ada? Halo Agus, silakan tampilkan PPT-nya ya. Oke, baik, Pak. Nyambung enggak? Suara saya masuk ya? Coba dulu. Ini masuk, Halo? Pak. Agus Halo. Aditya Arisandi Saputra. Bapak. Halo, Bapak. Apakah suara saya kedengaran, Bapak? Sudah di unmute ya? Suaranya kok enggak masuk? Enggak keluar suara Agus. Bentar ya. Ya, Pak. Yang sabar Agus ya. Ya, Pak. Oke, suaranya sudah masuk. Jadi kamu presentasinya maksimal 10 menit, ya. Karena Oke, kita baik, Pak. masih ada 3 lagi ya, dan waktu kita tidak terlalu panjang. Silakan menyampaikan presentasinya ya. Oke. Mohon maaf, Bapak, apakah PowerPoint saya kelihatan? Bapak, bagaimana? Apakah PowerPoint saya kelihatan, Bapak? Tapi enggak apa, yang penting ya bicara saja, presentasi saja langsung sambil menunggu ya PowerPoint-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bi'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan judul dari materi saya. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Agus Aditya Arisandi Saputra. Saya berasal dari
jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Winantasari Banjarmasin. Adapun judul yang saya ajukan di sini adalah perspektif ulama tanah laut mengenai kebijakan pemerintah tentang pembatasan salat pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, baiklah kita langsung masuk ke dalam materi. Latar belakang virus COVID-19 beberapa tahun ini banyak memakan korban jiwa dan bahkan pihak Komisi Kesehatan Cina telah mengkonfirmasikan bahwa virus corona ini dapat ditularkan dari manusia satu ke manusia yang lain. Virus ini sendiri pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina, sedangkan kemunculan virus COVID-19 di Indonesia ini berawal dari adanya pesta dansa di klub Paloma dan Amigos di Jakarta. Dalam acara tersebut, tidak hanya dihadiri oleh warga Indonesia saja, melainkan multinasional yang termasuk warga Jepang. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk memperlakukan langkah pencegahan dan antisipasi agar virus ini tidak semakin menyebar luas menginfeksi masyarakat. Langkah pencegahan ini juga mempengaruhi tata cara salat berjamaah dengan menerapkan konsep social distancing atau jaga jarak sepanjang 1 meter antara saf yang satu dengan saf yang lain di tempat beribadatan masyarakat, salah satunya di masjid maupun di musola. Baik, lanjut kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disertai dengan survei kuantitatif untuk meneliti pandangan ulama mengenai pembatasan saf pada masa pandemi. Ini adalah berada di wilayah tanah laut, khususnya di Kota Plehari dan sekitarnya. Adapun data primer yang dilakukan oleh penulis dengan teknik wawancara, yaitu wawancara yang pertama dilakukan saat bertanya kepada responden secara langsung, sedangkan wawancara yang kedua dilakukan untuk 10 orang dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan melalui media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembatasan tentang salat. Pembahasan tentang salat. Salat adalah suatu perkara yang tersusun dari perkataan pun perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan sesuai syarat dan rukun yang ditetapkan. Salat adalah pilar agama yang utama dalam agama, di mana jika seorang tidak melakukan salat, maka sama saja seperti orang tersebut merusak agama tersebut. Salat juga merupakan salah satu ibadah yang dihisab pertama kali pada yaumul qiyamah atau hari kiamat. Salat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi yang canggih yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap penciptanya. Selanjutnya, pembahasan tentang berjamaah. Kata berjamaah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata al-jamu yang berarti menyusun sesuatu yang bercerai-berai dan menggabungkannya dengan mendekatkannya satu sama lain. Dengan demikian, jamu mengandung arti umum yang meliputi sesuatu yang berkumpul, baik manusia, binatang, maupun benda. Seperti dalam ilmu nahwu dijelaskan bahwa jama' adalah sesuatu yang menunjuk arti banyak, yaitu antara 3 atau lebih. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian dan hadis sab. Sab secara bahasa adalah barisan yang berarti setiap barisan baik itu manusia, benda maupun hewan disebut dengan sab. Sedangkan yang dimaksud dalam artikel ini adalah barisan dalam salat berjamaah. Kerapian sab adalah syarat bagi kesempurnaan salat. Adapun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dalam riwayat Al-Bukhari yang artinya
luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk menegakkan sholat. Selanjutnya, pelaksanaan ibadah salat masa pandemi. Dalam menjalankan ibadah salat sebenarnya telah disebutkan bahwa salat yang disunahkan Nabi Muhammad SAW adalah salat yang dilakukan secara berjamaah dengan posisi normal atau seperti biasa yang dilakukan. Namun pada masa pandemi seperti ini ada sedikit perubahan di dalam pelaksanaannya, yaitu dengan cara memberikan batasan antara saf yang satu dengan saf yang lain dengan keterangan ahli kesehatan, bukan aman menurut ahli dalam kurung am. Menurut Imam An-Nawawi bahwa berdiri sendiri dan saf adalah makruh. Namun jika ada uzur yang mengharuskan saf itu beranjak maka tetap sah. Kemudian berkaitan himbauan social distancing dalam salat berjamaah, dengan pertimbangan darurat, maka hal tersebut sejalan dengan beberapa kaidah fikih, antara lain keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Selanjutnya, hasil diskusi dari narasumber. Dari beberapa ulama yang telah diwawancarai, lebih dari 13 ulama tersebut yang menyetujui akan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang pembatasan salat pada masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridhani Nardiansah yang mengatakan bahwa ditakutkan nantinya jika pembatasan ini tidak dilakukan menimbulkan klaster atau peningkatan kasus virus COVID-19 yang tidak ada habisnya. Meskipun pembatas SAP ini dinilai memiliki sisi negatifnya, seperti banyak memakan tempat yang kosong. Sedangkan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa mereka menyetujui akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pembatas SAP. Saya ulangi, sedangkan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa mereka tidak menyetujui akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pembatasan SAP salat itu melalui beberapa faktor, antara lain mengurangi kesempurnaan salat berjamaah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah yang kamu tulis adalah bagaimana pendapat para ahli tentang ya sholat berjamaah ya, ini khusus. Tadi kalau yang pertama lebih banyak memaparkan masalah-masalah yang dibahas oleh ulama perempuan, sementara kamu khusus ke satu masalah gitu ya. Iya. Oke. Ya, saya tidak terlalu banyak komentar. Intinya apapun ya yang dilakukan oleh pemerintah itu biasanya adalah untuk kebaikan kita bersama, dan memang tugasnya ulama adalah untuk meluruskan, kemudian meyakinkan umatnya bagaimana produk pemerintah itu sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, jadi ulama tanah laut itu sudah memberikan ya, penguatan kepada masyarakat yang sekali lagi terkait COVID ini banyak sekali problem yang ada atau yang kita temui di masyarakat. Ya, saya kira tidak perlu terlalu dalam.
Kita lanjut ke presenter berikutnya. Kita kembali lagi ke lanjut ke ini dulu ya. Oke, ke ini offline ya. Ini offline tapi live dari YIN Pontianak gitu ya. Oke, silakan. Ini juga dari UIN Antasari Banjarmasin ya. Rijal Ali dan Nada Rahmatina itu relevansi konsep khairu ummah Muhammad Rashid Ridha pada masa pandemi COVID-19. Silakan pada ya sahabat Rijal Ali ya. Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Apakah share screen saya sudah kelihatan? Oke, udah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum Rasulullah Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Moderator serta teman-teman sekalian baik yang berhadir secara langsung ataupun yang secara daring. Baik, pada kesempatan kali ini saya atas nama Rijal Ali serta teman saya Nada Rahmatina yang berhadir secara daring ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Relevansi Konsep Khairu Ummah Muhammad Rashid Ridha pada masa pandemi COVID-19. Ada 4 bahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat kesimpulan. Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu, Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, ragam akan suku, budaya, bahasa, serta agama. Dan dalam masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai masyarakat yang religius, peran agama menduduki peran yang sentral dan dalam akibatnya menjadi konflik antar umat beragama tak terhindari. Peran agama senantiasa sentral, bahkan pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Ini terbukti dari suatu riset yang menyatakan bahwasanya agama itu ibarat pisau yang bermata dua. Bisa memitigasi atau mengurangi penyebaran COVID-19, namun di sisi lain juga menjadi kekuatan reaktif dan kontraproduktif yang ikut menyebarkan wabah. Sentimen agama pada masa pandemi saat ini jarang terjadi. Mengapa? Sebab sudah ada pergeseran musuh yang semula orang yang berbeda agama. Jadi pada saat sebelum pandemi yang dianggap musuh adalah orang yang berbeda agama. Namun sekarang sudah terjadi perubahan musuh bertransformasi menjadi sebuah virus yang tak kasat mata yang kita kenal dengan virus COVID-19. Namun bukan berarti tidak sama sekali terjadi. Ditekankan di sini, sentimen agama memang jarang terjadi, namun bukan sama sekali tidak terjadi. Salah satu di antaranya adalah diskriminasi pelayanan medis pada pasien COVID-19 yang berbeda agama. Hal ini dibuktikan dari riset Pusat Paramadina yang menyatakan bahwasanya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat menyatakan bahwasanya salah satu kasus diskriminasi kerukunan umat beragama selama pandemi COVID-19 adalah penolakan pemakaman jenazah COVID-19 yang berbeda agama,
Dan kasus lain yang bahkan lebih parah adalah adanya pungutan liar terhadap pasien COVID-19 yang berbeda agama sebanyak 2,8 juta rupiah. Jadi keluarga korban dituntut untuk membayar sejumlah uang demi bisa memakamkan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formula atau konsep yang menuntun bagaimana suatu umat, khususnya umat Islam, bersikap. Apalagi umat Islam yang dianggap sebagai khairu ummah atau umat terbaik, umat unggul atau masyarakat ideal, perlu menampilkan sikap sebagaimana gelar yang dipredikatkan kepada umat Islam. Dalam hal ini saya mengangkat konsep khairu ummah oleh Muhammad Rashid Ridha. Mengapa konsep khairu ummah Muhammad Rashid Ridha? Yang pertama, konsep khairu ummah ini relevan dengan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini. Dan yang kedua, Muhammad Rashid Ridha adalah seorang reformis Islam yang memberikan pandangan baru dan pandangannya relevan dengan kondisi umat Islam khususnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya metode penelitian. Objek penelitian, objek material atau bahan yang kami jadikan penelitian ini adalah pandemi COVID-19, khususnya kerukunan umat beragama. Sedangkan objek formal atau sudut pandang yang kami pakai adalah konsep khairu ummah menurut Muhammad Rashid Ridha. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau library review dengan pendekatan deskriptif dengan memusatkan perhatian pada riset tentang konsep khairu ummah menurut Muhammad Rashid Ridha dan menganalisis relevansinya pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Data primer diperoleh dari tafsir Al-Manar serta berita mengenai kerukunan umat beragama selama pandemi COVID-19. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal terkait pandemi dan khairu ummah. Untuk hasil dan pembahasan, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang apa itu konsep khairu ummah perspektif Muhammad Rashid Ridha. Lafaz khairu ummah yang berarti masyarakat terbaik atau masyarakat unggul tercantum sebanyak 1 kali dalam Al-Quran, yakni pada Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Khairu ummah di sini dalam penafsiran beberapa mufassir terjadi perbedaan pendapat sebenarnya siapa yang disebut khairu ummah. Beberapa mufassir seperti Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak menyatakan bahwasanya yang disebut khairu ummah adalah sahabat pada zaman Nabi. Pandangan ini tentu melahirkan sebuah pendapat yang menyatakan bahwasanya umat terbaik hanyalah sahabat Nabi, sedangkan umat Islam sesudah itu termasuk kita zaman sekarang bukan termasuk umat yang terbaik. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan Syekh Muhammad Rashid Ridha yang menyatakan bahwasanya khairu ummah itu merupakan predikat yang bisa dialamatkan kepada umat Islam sepanjang zaman, tidak hanya pada sahabat Nabi Muhammad SAW saja. Dengan syarat mereka menjalankan 3 hal, yakni amar ma'ruf, nahi munkar yang disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, umat Islam sepanjang zaman termasuk kita zaman sekarang dan pada saat pandemi COVID-19 ini tetap bisa menjadi khairu ummah atau umat terbaik dengan menjalankan 3 prasyarat tadi. Selain itu, selain tentang perdebatan tentang gelar khairu ummah, ulama juga berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud amar ma'ruf dan nahi munkar yang menjadi syarat suatu kelompok bisa menjadi umat terbaik. Dalam hal ini saya mengutip beberapa pendapat para ulama yang mana pendapat ini akan melahirkan pandangan Muhammad Rashid Ridha tentang konsep khairu ummah. Al-Qafal dan Ar-Razi adalah 2 ulama yang meyakini bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah jihad fisik atau perang atau qital. Jihad fisik yang dimaksud di sini dengan tujuan untuk mengajak atau memaksa orang di luar Islam untuk memeluk agama Islam. Mereka menganggap hal tersebut benar karena kebaikan yang paling baik adalah menegakkan keimanan dan ketauhidan. Sedangkan keburukan yang paling buruk adalah kekufuran. Maka dari itu, jihad atau peperangan secara fisik dengan mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam dianggap sebagai sikap yang ideal untuk menjadi khairu ummah. Tentu hal ini dibantah oleh Muhammad Rashid Ridha dengan menyatakan bahwasanya
mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam dengan jalan jihad fisik atau peperangan atau dengan istilah qital itu jelas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an itu sendiri. Yang mana hal ini tercantum dalam Quran surah Yunus ayat 99 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fiddin. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang kedua, tidak ada ketentuan khusus mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Dan yang ketiga, klaim jihad fisik sebagai amal yang paling utama itu tidak sesuai dengan keterangan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 41. Quran surah Al-Hajj ayat 41 menjelaskan bahwasanya kedudukan sholat dan menunaikan zakat adalah dua hal yang paling utama, sedangkan jihad fisik itu tidak berada dalam posisi yang paling utama. Hal ini sekaligus membantah pandangan Al-Qafal dan Ar-Razi yang menyatakan bahwasanya jihad fisik sebagai amal yang paling utama dalam mewujudkan suatu kelompok menjadi umat terbaik atau khairu ummah. Dari keterangan sebelumnya, setidaknya saya dapat menyimpulkan ada 3 poin utama yang termuat dalam konsep khairu ummah perspektif Muhammad Rashid Ridha ini. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain agar memeluk agama Islam. Tentu hal ini sejalan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 256 dan Quran surah Yunus ayat 99. Yang kedua, tidak memusuhi dan memerangi pemeluk agama lain sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Dan yang ketiga, melakukan kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 177 yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi. Yang artinya secara singkat bahwasanya jika di antara kita melihat kemungkaran maka hendaknya merubah kemungkaran tersebut dengan perbuatan, jika tidak bisa dengan lisan dan jika tidak bisa dengan kecaman hati. Sesudah mengetahui tentang konsep khairu ummah perspektif Muhammad Rashid Ridha ini, maka di sini akan dijelaskan apa relevansinya dengan masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama, adanya kasus diskriminasi pemakaman jenazah COVID-19 dengan alasan agama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama tadi. Bahkan ditetapkan pungutan liar yang terjadi di Bandung, membuktikan isu agama di masa pandemi saat ini masih terjadi. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep khairu ummah Muhammad Rashid Ridha relevan dan dapat diaktualisasikan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya kerukunan umat beragama di tengah pandemi wabah COVID-19 saat ini menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional. Selanjutnya kesimpulan, relevansi konsep khairu ummah versi Muhammad Rashid Ridha di masa pandemi COVID-19 diantaranya adalah dengan sikap saling tolong-menolong seperti membagi dan menerima bantuan berupa obat-obatan, sembako, serta pertolongan medis dari siapapun tanpa melihat latar belakang agama. Tentu hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Muhammad Rashid Ridha untuk tidak memusuhi bahkan memerangi pemeluk agama lain. Bahkan kita dituntut untuk saling membantu. Nilai-nilai dalam konsep khairu ummah yang dipaparkan Muhammad Rashid Ridha relevan dengan kondisi sekarang yang menuntut persatuan, gotong royong, serta rasa sepenanggungan antar sesama masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sehingga kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dan konflik dapat diredam. Sekian pemaparan dari saya tentang relevansi konsep khairu ummah Muhammad Rashid Ridha. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk Rijal Lali ya. Ya, luar biasa. Jadi di tengah pandemi seperti ini kita diberikan tawaran pemikiran, wawasan ya tentang bagaimana sebaiknya menjadi khairu ummah ya. Nah, umat yang terbaik dalam ya pemikiran Syekh Muhammad Rashid Ridha. Beliau ulama yang ya sangat terkenal dan memang aktif mengelola sebuah majalah yang luar biasa dulu sampai kalau di Kalbar ini ada ulama juga Basyuni Imron itu salah satunya tulisan-tulisan dari Muhammad Rashid Ridha itu beliau tulis kembali di Sambas ya.
Itu salah satu ulama juga yang ya memelihara Islam di pedalaman ya, di Kalimantan Barat, di pesisir ya. Oke, ini luar biasa konsepnya dan sangat menarik. Kalau Menteri Agama baca mungkin beliau akan ya, karena sekarang kampanyenya Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Nah, tulisan Rijal ini pas banget untuk memberikan pemikiran bagaimana menjadi umat terbaik di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekali lagi kasih aplaus juga tadi yang sebelumnya. Kita kasih aplaus semua ya. Terima kasih ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini ada 2 lagi. Apakah sudah bisa kita panggil atau belum masuk? Gimana? Bang Muzamil, apakah mereka hanya kirim tulisan ya? Yang di sini masih ada enggak yang presentasi? Enggak ada lagi kan? Ini dari Langsa, IAIN Langsa ya, Aceh ya. Kemudian satunya dari Langsa ini Dayu Pratiwi, coba cek di Zoom. Kemudian dari Brunei Darussalam, Yunisa, itu Muhammad Nur Aminuddin Rosman. Enggak ada ya? Berarti cukup ya? Coba saya cek ya. Apakah ada serta yang belum presentasi dari IAIN Langsa di Zoom? Dengaran ya suara saya ya? Nggak ada ya? Ini berarti 2 orang nggak presentasi ya? Kalau tidak ada kita cukupkan ya? Nggak ada kan? Dari Brunei Darussalam dengan Aceh? Nggak ada? Oke. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang luar biasa ya. Kalian sudah datang ya sebagai sesama peneliti muda berkumpul di bumi Borneo yang hari ini di Kalimantan Barat ya, di Pontianak. Sudah jalan-jalan belum? Nah, jalan aja ya. Ini mahasiswa sini ya yang di belakang. Nah, ini siap mensupport kalian jalan ya. Yang di belakang nih ya. Mahasiswa Febi ya, bukan? Fuad luar biasa ya. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus lagi untuk presenter ya. Untuk tim IT dan panitia yang lain silakan kasih aplaus juga. Mereka juga sudah luar biasa ya, turut mensukseskan. Saya kira itu kita sudah diberi wawasan bagaimana di Borneo ini ada ulama perempuan, kemudian ada ulama yang juga berasal dari tanah laut ya. Itu Kabupaten Tanah Laut ya. Kalimantan Selatan ya. Kemudian ada juga pemikiran ulama terdahulu yang disesuaikan dengan konteks kekinian, Muhammad Rashid Ridho. Beliau sangat luar biasa juga. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba cek. Ya, kalau ada kita lanjutkan, tidak apa.
Ya, Dayu Pratiwi dan Muhammad Nur Aminuddin. Ada? Nggak ada. Sudah cek ke Prof. Ibrahim? Karena beliau sebagai PJ ininya ya. Jadi kita tutup tiba-tiba muncul lah kan. Iya. Itu Ega katanya nelpon siapa? Coba cek ke Prof. Ibrahim. Dia harus ditelepon biar cepat. Ini temannya Rijal nggak kesini ya? Nggak ikut ya? Ikut nulis saja gitu ya? Ikut ulun Pak. Online Pak. Nggak ada ya? Cukup ya? Oke. Oke, kita cukup ya. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.